Shalom, salam sejahtera. Kembali renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Guntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Guntaraf. Renungan hari ini berjudul Rumah Kita yang Kekal. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Mazmur 37 ayat 9. Sesuai dengan ayat inti yang tadi kita baca, ya, maupun banyak ayat yang ada di Alkitab lainnya dengan jelas menyatakan bahwa pada akhirnya orang yang telah diselamatkan akan mewarisi bumi. Kita bisa lihat juga dari Matius 5 ayat 5. Yesus berjanji menyediakan bagi para pengikutnya suatu tempat kediaman di rumah Bapanya, sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, janji tersebut sangat jelas diberikan pada hari terakhir sebelum kematiannya. Ia mengetahui bahwa ia akan diserahkan dan dihukum mati. Namun ia masih memberikan suatu janji, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, inilah janji dari seorang yang tidak pernah berdusta. Ia menyediakan tempat bagi kita. Sebagaimana telah kita katakan lebih dahulu, lokasi tahta Bapa menurut kitab suci dan yang menjadi pusat surga adalah di Yerusalem baru yang akan turun ke dunia ini. Kita bisa baca dalam Wahyu 21 ayat 2, 3, dan 5. Yerusalem baru adalah kota yang diidam-idamkan Abraham. Kita baca dalam Ibrani 11 ayat 10. Di dalam kota yang besar itu Kristus menyediakan tempat kediaman. Kita bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 2. Atau sebagaimana kata aslinya menyatakan tempat bagimu, rumah kediaman yang sesungguhnya. Di dunia baru, janji yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya dulu akan mencapai kegenapannya yang kekal. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 3. Tujuan penjelmaan Allah beserta kita akhirnya terpenuhi. Lihatlah kemah Allah di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Kita lihat dalam Wahyu 21 ayat 3. Disinilah orang yang telah diselamatkan itu memperoleh hak hidup di hadapan Bapa dan Anak dalam persekutuan dengan mereka. Kiranya semua umat Tuhan dapat menikmati apa yang disediakan Tuhan bagi kita untuk selamanya. Tuhan Yesus memberkati.